Di suatu kota bernama Kota Harapan, ada seorang kakek yang memiliki perkebunan semangka dan memiliki peternakan ayam yang cukup banyak. Namanya adalah Kakek Kusno. Kakek Kusno memiliki dua cucu, yang laki-laki bernama Moses, sedangkan yang perempuan namanya Linda. Suatu hari, datanglah seorang warga dari desa ceria memberitahukan kepada kakek Kusno bahwa di desanya terjadi kekeringan yang hebat. Banyak sekali warga desa yang meninggal karena kehausan juga kelaparan. Mendengar hal itu, kakek Kusno hendak memberikan hasil perkebunan dan peternakannya kepada warga desa ceria. Kemudian kakek Kusno memanggil kedua cucunya. Moses, Linda, kemari nak. Iya, Kek. Nak, kakek ingin meminta tolong pada kalian untuk memberikan hasil perkebunan dan peternakan kita kepada warga di desa ceria. Bagaimana caranya, Kek? Desa itu sangat jauh dari sini. Mana mungkin kami dapat pergi ke sana dengan membawa hasil peternakan dan perkebunan kita? Tidak perlu khawatir nak, kakek akan memberikan kalian masing-masing hasil tuayan kita. Selain itu, kakek juga akan meminta pengawal untuk mendampingi kalian. Moses, kamu membawa hasil peternakan itu. Ayam sebanyak 150 ekor dengan menggunakan gerobak. Sedangkan Linda, kamu akan membawa hasil perkebunan yaitu semangka sebanyak 100 buah dengan menggunakan gerobak. Masing-masing kalian akan didampingi oleh pengawal untuk menolong dan menuntun kalian agar dapat sampai di tempat dan kembali lagi. Baik, Kek. Ingat, kalian harus berangkat pagi buta supaya terhindar dari perampok yang menjarah setelah matahari terbenam. Untuk itu, kalian harus berhati-hati dan berangkat pagi buta. Tibalah pagi hari. Ses, apakah kamu sudah bangun? Ayo, kita pergi, Ses. Ses, ayo bangun. Ini sudah pagi, Ses. Ayo, kita segera berangkat. Linda, aku masih mengantuk. Kamu pergi duluan saja. Bawa pengawalmu dan juga hasil perkebunan semangka. Aku masih ngantuk. Tapi, kakek bilang kita harus berangkat pagi buta agar sampai segera. Linda dan pengawalnya pergi di pagi buta, sedangkan Moses masih tidur hingga siang hari. Nak Moses, ayo bangun nak. Kita harus segera pergi ke desa ceria untuk memberikan hasil peternakan ayam sesuai perintah kakek Kusno. Nak Moses, bangun nak. Ayo kita berangkat. Sebentar ya pengawal, aku masih mengantuk. Moses, kita harus segera ke sana. Ini perintah dari kakek Kusno. Baiklah, aku segera bersiap. Pengawal, coba lihat di sebelah kanan itu. Bagus sekali ya rerumputan di sana. Pengawal, lihat di sebelah sana. Wah, ada sungai mengalir. Ayo kita ke sana sejenak untuk mencuci muka
dan juga mengambil air untuk perbekalan kita. Ide bagus. Baiklah, mari kita ke sana. Linda merasa senang sekali main di sungai. Saking asiknya, ia lupa kalau ia memiliki tugas dari kakek Kusnu. Linda, sudah cukup bermainnya. Saatnya kita lanjutkan perjalanan kita menuju Desa Ceria. Tapi aku masih ingin bermain, pengawal. Aku sudah lama tidak bermain di sungai. Aku tahu, Linda. Tetapi, apakah kamu lupa, kata kakek? Kita kan harus sampai di sana sebelum matahari terbenam. Kita akan bertemu dengan para perampok. Benar perkataanmu, pengawal. Baiklah, ayo kita kembali bergegas menuju Desa Ceria. Sementara itu, apa yang sedang dilakukan Moses ya? Yuk kita lihat. Selamat siang pengawal. Maaf, aku terlambat ya. Sekarang aku sudah siap. Ayo kita berangkat. Baiklah Moses, ayo kita berangkat. Tunggu dulu. Kamu tidak membawa perbekalan untuk perjalanan kita? Kan aku sudah bawa air secukupnya. Aku hanya memerlukan itu untuk perjalananku. Moses, sebaiknya kamu membawa makanan. Karena hari sudah siang. Perjalanan kita akan menguras banyak energi. Hei pengawal, kamu tidak perlu khawatir. Tenang aja, kita kan membawa ayam. Ingat nggak? Kita kan dapat memasaknya saat kita lapar nanti. Sudahlah, ayo kita berangkat sebelum matahari semakin terik. Sementara itu, mari kita lihat perjalanannya Linda. Wah, pengawal, aku lapar sekali. Apakah kita masih punya waktu untuk beristirahat? Aku tidak sanggup berjalan lagi jika aku tidak mengisi perutku dengan makanan. Baiklah Linda, sebaiknya kita beristirahat dulu. Kita masih punya waktu kok untuk beristirahat. Ayo. Baiklah pengawal, ayo kita menggelar tenda untuk makan bersama. Linda, silakan. Kamu makan duluan ya. Saya akan makan setelah kamu. Mengapa begitu pengawal? Ayo kita makan bersama. Aku sudah membawa bekal sedikit lebih banyak untuk perjalanan kita ini. Tapi saya... Tidak apa-apa pengawal, mari kita makan bersama. Mari duduk sini pengawal. Baik Linda. Pengawal, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang ada di hadapan kami. Suci dan kuduskanlah makanan ini menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat makan. Lalu Linda dan pengawal menikmati istirahat mereka sembari menyantap perbekalan yang dibawa Linda. Ada ayam goreng, sayur, buah, dan aneka lauk yang lezat sekali. Enak ya? Sementara itu, perjalanan Moses sudah sampai di mana ya? Pengawal, lihat, ada sungai di sana. Ayo kita ke sana pengawal. Moses, sebaiknya kita tidak usah ke sungai. Perjalanan kita masih jauh. Ayolah pengawal, kita hanya bermain sebentar saja. Lagi pula, aku harus mengisi perbekalan air minumku. Boleh ya, sebentar saja. Baiklah, sebaiknya kita hanya mengisi perbekalan minum, lalu ke... Asik! Nak Moses, hati-hati nak. Setelah 1 jam bermain, Moses, ayo kita bergegas.
Hari sudah semakin siang. Kita harus sampai ke desa ceria sebelum matahari tenggelam. Pengawal, aku masih asik bermain. Ayolah, kita bermain sebentar lagi. Sebaiknya kita segera berangkat, Nak. Ingat kata kakek Kusno, kalau kita tidak sampai ke desa ceria sebelum matahari terbenam, kita bisa bertemu dengan perampok. Baiklah. Moses dan pengawal segera berangkat. Namun, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Sementara Linda dan pengawalnya, bagaimana ya kabarnya? Mari kita lihat perjalanan mereka. Kira-kira sudah sampai mana ya? Linda, kita sudah berada di desa iming-iming. Jika ada yang menawarkan sesuatu kepadamu, sebaiknya kau menolak. Kenapa begitu, pengawal? Di desa ini terkenal dengan pasar yang dipenuhi oleh penipu. Mereka akan menawari uang yang banyak jika kamu ingin menjual apa yang kamu punya. Sebaiknya engkau menolak ya, sebab setelah engkau memberikan barang yang engkau punya, kau tidak akan menerima uang sepeser pun. Wah, pengawal, aku takut. Tidak perlu takut, Linda. Akulah pengawalmu, sudah menjadi tugasku untuk menuntun dan menolongmu. Maka dari itu, apa yang aku katakan, kau taati saja ya. Baik, pengawal, aku akan menurutimu. Aku akan menolak penawaran warga desa iming-iming ini. Baiklah, ayo kita berangkat. Linda dan pengawal bergegas menuju desa tersebut. Mengingat apa yang dikatakan pengawal, Linda berusaha untuk tidak tergiur dengan penawaran warga desa. Hingga ia tiba di pasar yang dibicarakan oleh pengawalnya. Pasar itu sungguh ramai sekali. Banyak orang-orang yang berlalu lalang dengan membawa barang, hewan, dan juga makanan. Semua itu tanpa disadari membuat Linda terlena. Apalagi ia mencium aroma kue yang sangat lezat. Aroma lezat apa ini? Dari manakah datangnya? Linda? Linda? Linda, kau di mana? Ia berusaha mencari-cari Linda. Ia mengelilingi pasar dan mengawasi setiap sisi pasar. Sementara Linda hampir sampai ke tempat sumber aroma makanan lezat yang menarik perhatiannya. Kemudian sampailah ia di sebuah toko yang menjual aneka kue. Melihat kue tersebut, tergiurlah Linda dan mulai memasuki toko tersebut. Selamat siang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Tante, aku mencium aroma makanan yang enak sekali. Setelah aku mencari, ternyata sumbernya berasal dari tempat ini. Betul, saya sedang memanggang kue bolu. Ini baru saja matang. Tante, benar. Aroma makanan lezat ini asalnya dari kue bolu yang sangat lezat. Bolehkah aku memintanya? Tentu saja, Nona. Kue ini dijual dengan harga 2 keping koin saja. 2 keping koin? Betul, jika kamu ingin memakannya, kamu harus membayar seharga 2 keping koin. Tetapi aku tidak punya keping koin untuk membayarnya. Maaf, Nona, engkau tidak bisa memakan kue ini jika kamu tidak dapat membayar. Tante, aku sangat menginginkan kue ini, tetapi aku tidak memiliki keping koin. Apakah yang dapat aku lakukan untuk memakan kue ini?
Begini saja, kamu dapat menukarnya dengan barang berharga yang kamu punya. Nona, aku melihat kamu membawa gerobak. Apa ada sesuatu yang berharga yang dapat kamu tukarkan untuk membeli kue bolu ini? Gerobak itu berisi 150 buah semangka yang harus diberikan ke desa ceria. Baiklah, kamu dapat menukarnya dengan 5 buah semangka jika kamu ingin kue ini. Tetapi aku diamanahkan oleh kakek untuk memberikan buah ke desa ceria. Iya, 5 buah saja tidak akan ketahuan, Nona. Setelah kamu melewati desa ini, kamu tidak akan menemukan kue yang memiliki aroma selezat ini. Linda, apa yang kau lakukan di sini? Dari tadi aku mencarimu. Maaf pengawal, aku tadi mencium aroma makanan yang sangat lezat. Ternyata aroma tersebut berasal dari kue ini. Aku sangat menginginkannya pengawal. Tetapi aku harus memberikan 2 keping koin untuk mendapatkan kue ini. Tapi Linda kan tidak memiliki keping koin. Benar pengawal, tapi tukang kue ini dapat memberikan kue ini asal aku mau menukarkan 5 buah semangka yang ada di gerobak. Tapi Linda, apakah kamu lupa dengan apa yang terjadi dengan warga desa ceria? Mereka sedang mengalami kekeringan dan kelaparan, sementara kamu makan kue yang enak di sini. Kau benar pengawal, aku masih bisa membeli kue ini suatu hari nanti. Namun sekarang desa ceria sedang mengalami musibah, sementara aku ingin menggunakan hak mereka untuk kesenanganku sendiri. Terima kasih pengawal sudah mengingatkan aku. Benar sekali kamu Linda. Oke, kalau gitu sekarang sebaiknya kita langsung pergi ke desa ceria sebelum matahari terbenam. Desa ceria dekat kok dari sini. Kita pergi ya. Baiklah pengawal. Permisi tante, maaf saya tidak jadi membeli kue ini. Tidak apa-apa, Nona. Mungkin suatu hari nanti kamu dapat menikmati kue ini. Betul tante, kalau begitu aku permisi dulu ya tante. Terima kasih. Sama-sama, Nona. Hati-hati di jalan ya. Pengawal, apakah perjalanan kita masih jauh? Betul nak Moses, kita masih harus melewati desa Iming-Iming dan Bukit Cemar. Wah, pengawal, perjalanan kita masih sangat panjang ya. Aku sudah merasa lapar nih, pengawal. Kamu lapar? Betul, pengawal. Aku lapar sekali. Apakah kita bisa berhenti sejenak? Rasanya aku tidak sanggup kalau harus berjalan lagi. Kakiku ingin copot. Apa yang hendak kamu makan, Moses? Sebab kamu tidak membawa perbekalan makan. Entahlah. Baiklah, Moses, aku akan berkeliling untuk mencari sesuatu yang dapat kita makan. Sementara itu, kamu tunggu di sini ya. Baiklah, pengawal. Pengawal pergi mencari sesuatu yang dapat mereka makan. Sementara pengawal mencari makan, Moses memperhatikan sekitar tempat peristirahatan mereka. Ia berpikir barangkali ada kelinci atau rusa yang dapat ia tangkap untuk makan mereka. Tetapi ia tidak dapat menemukan kelinci ataupun rusa. Ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian setelah lama menunggu, pengawal tidak kunjung datang. Moses sudah merasa sangat lapar. Lalu ia mendengar suara ayam-ayam yang ia bawa. Pok, 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 pok. Kemudian ia memperhatikan ayam-ayam tersebut sambil membayangkan paha ayam goreng dan juga daging bagian dada
Wah, rasanya lezat sekali. Akhirnya ia bangun dari duduknya, kemudian mencari kayu bakar, lalu memasak ayam-ayam tersebut untuk dimakan. Enak sekali. Moses, apa yang sedang kamu lakukan? Halo pengawal, apakah yang kau bawa itu? Aku membawa buah untuk kita makan. Apakah kamu... Apa yang kamu makan, Moses? Ini ayam pengawal. Aku memasak beberapa ayam dari gerobak kita. Aku juga memasakkannya untukmu. Ayo kita makan bersama. Moses, kenapa kamu memasak ayam-ayam itu? Itu kan untuk warga desa ceria yang mengalami musibah, kekeringan, dan kelaparan. Tapi kan aku cucunya kakek. Kalau kakek saja membantu desa ceria yang mengalami kekeringan dan kelaparan, masa ia nggak mau sih membantu cucunya yang kelaparan? Lagi pula, aku hanya memasak 3 ekor saja kok. Warga desa kan nggak tahu. Sudah, tenang saja. Moses, itu hal yang tidak benar, nak. Sebaiknya tidak kamu ulangi. Kau terlihat seperti kakekku. Cerewet sekali. Lebih baik kamu makan ini. Tidak, Moses. Aku makan ini saja. Sementara Moses beristirahat, ternyata Linda dan pengawalnya sudah tiba di Bukit Cemar. Bukit yang dikatakan oleh kakek Kusno terdapat perampok yang beraksi pada saat malam hari. Walaupun Linda merasa takut, tetapi pengawal selalu saja menghibur dan juga membuat Linda merasa tenang. Ada apa, Linda? Apakah kau yakin kita akan aman melewati ini? Linda, kau tidak perlu takut, Linda. Kita hanya perlu berjalan terus dan melewati bukit ini sebelum matahari terbenam. Tapi sungguh, aku takut sekali. Kakiku gemeteran pengawal. Hahaha, Linda. Nggak usah takut, Linda. Aku akan bersamamu, menolong dan menuntunmu, agar kamu terhindar dari bahaya. Setelah bukit ini, kita akan sampai di desa ceria. Baiklah pengawal, ayo kita lewati bukit ini. Mendengar bahwa mereka segera tiba di desa ceria, Linda pun berjalan dengan penuh semangat. Karena semangat daripada Linda, akhirnya pengawal pun menceritakan hal-hal lucu dan juga hal-hal yang menarik dalam hidupnya. Tak mau kalah, Linda pun juga menceritakan hal-hal lucu dan juga hal-hal yang menarik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Saking asiknya mereka bercerita, mereka tidak sadar kalau mereka segera tiba di pintu gerbang desa ceria. Hahaha. Linda, ceritamu tadi sangat lucu. Ngomong-ngomong, ternyata kita sudah sampai loh di pintu desa ceria. Oh ya, kita sudah melewati Bukit Cemar. Wah, cerita-cerita lucu dari pengawal ini membuat aku melupakan rasa takut dan khawatirku. Terima kasih ya pengawal. Sama-sama, Linda. Kalau begitu, ayo kita masuk yuk. Tunggu dulu sebentar pengawal. Aku tidak melihat Moses, pengawalnya, dan juga gerobaknya. Apakah ia belum sampai? Hari sudah semakin sore. Matahari akan segera terbenam. Di manakah mereka?
Moses dan pengawal kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju desa iming-iming. Di desa tersebut terdapat pasar yang dipenuhi oleh penipu. Dan pasar tersebut sangat ramai saat Moses dan pengawal tiba di pasar tersebut. Di tengah kerumunan, Moses mengelilingi pasar untuk melihat-lihat apa saja yang ada di pasar tersebut sampai-sampai ia terpisah dengan pengawal. Pengawal mencoba untuk mencari-cari Moses sampai ke sudut-sudut pasar. Moses, dari mana saja kamu? Aku mencari kamu kemana-mana. Moses, apa yang terjadi? Mengapa kamu bersedih? Pengawal, aku telah melakukan kesalahan. Ada apa? Aku telah menukarkan 5 ayam dengan sekotak kue coklat ini. Menukarkan ayam dengan kue? Mengapa kamu melakukan itu? Aku mencium aroma makanan yang sangat lezat. Kemudian, aku mencari sumber aroma tersebut dan menemukannya di toko kue. Ternyata, pembuat kue baru saja memanggang kue bolu coklat. Aku tergiur dan menginginkan kue tersebut. Tetapi, aku harus membayar dengan 2 keping koin. Aku tidak punya koin. Maka tukang kue tersebut mengizinkan aku membeli kue tersebut dengan 5 ekor ayam. Setelah aku mendapatkannya, lalu memakannya, ternyata kue ini gak enak. Aromanya bau seperti kue busuk. Dan aromanya aneh banget deh. Aku sangat menyesal telah menukarkan ayam tersebut dengan kue ini. Moses, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Ayam tersebut seharusnya untuk diberikan kepada warga desa ceria. Kamu benar, pengawal. Kamu kan sudah memberitahuku agar berhati-hati dan menolak penawaran dari warga desa iming-iming ini. Tetapi aku tidak mendengarkanmu dan justru mengikuti keinginanku sendiri. Maafkan aku ya, pengawal. Iya Moses, ya sudah kalau begitu. Sebaiknya kita segera pergi menuju desa ceria. Sebab matahari akan segera terbenam. Baiklah, pengawal. Nak Moses, kita sudah sampai di kaki Bukit Cemar. Disitulah tempat para perampok yang dikatakan oleh kakek Kusno beraksi. Perampok? Iya Nak Moses. Tetapi sebentar lagi matahari akan terbenam. Apakah kita akan aman melewatinya, pengawal? Apakah ada jalan lain menuju desa ceria? Nak, desa ceria berada tepat di balik bukit ini. Kau tidak perlu khawatir, Nak. Aku ada bersamamu untuk menolong dan menuntunmu sampai ke desa ceria. Jika ada yang mengganggumu, tentu aku akan menghadangnya. Sebaiknya kita berjalan bersama hingga kita melewati bukit ini. Baiklah, pengawal. Pengawal, matahari hampir terbenam. Aku sangat takut. Tidak apa, tetaplah berjalan Nak. Ular apa yang sehat? Ular? Ular piton? Bukan, jawabnya olahraga. Olahraga, pengawal, bukan olahraga. Ada saja. Iya juga ya. Kalau begitu, hewan apa yang siang makan nasi, kalau malam minum susu? Tidak tahu Moses. Belalang kupu-kupu. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Benar kamu Moses. Ada-ada saja kamu ini. Wah, Moses melewati Bukit Cemar pada saat matahari terbenam. Apakah ia berhasil melewati Bukit Cemar tersebut?
Moses, pengawal, akhirnya kalian sampai juga. Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa baju kalian compang-camping? Dan di manakah gerobak yang berisi hasil ternak kakek? Kami dirampok saat melewati Bukit Cemar itu, Linda. Barang-barang kami yang kami miliki semuanya diambil oleh perampok. Yang tersisa hanyalah apa yang kami pakai ini. Astaga Moses, apakah kamu tidak apa-apa? Bagaimana denganmu pengawal? Aku tidak apa-apa, Linda. Tetapi pengawal, ia terluka saat aku menolong untuk memberikan hasil ternak kakek. Ya ampun, Moses, pengawal. Maafkan aku ya, Linda. Aku gak dengerin kamu. Ketika pagi-pagi, kamu membangunkanku. Aku seharusnya berangkat bersama denganmu saja. Selain itu, aku juga tidak membawa bekal yang cukup. Jadinya, ketika di perjalanan aku makan ayamku deh. Selain itu, aku juga terlalu lama bermain di sungai. Aku juga sudah menukarkan beberapa ayamku untuk membeli kue coklat yang gak enak di desa iming-iming. Mungkin hal-hal itu yang membuat aku dan pengawalku menjadi kena rampok deh ketika melewati Bukit Cemar. Maafkan aku ya, Linda. Maafkan aku ya, pengawal. Moses, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Tapi syukurlah kamu sudah menyesali perbuatanmu. Tapi lain kali kita harus mendengarkan orang yang lebih dewasa ya. Karena mereka tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Moses, kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh siapapun kepada kita. Benar katamu, Linda. Terima kasih juga ya, pengawal Linda serta pengawal Linda. Maafkan aku ya yang sudah membuat kalian resah. Ya sudah, lebih baik sekarang kalian masuk dan berganti baju, lalu makan bersama dengan kami. Moses pun menyadari kesalahannya dan menyesali apa yang telah ia perbuat. Ia berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Pengawal Moses dan Linda pun memaafkan Moses dan kemudian makan bersama.